Kota Cilegon, Banten. Sebuah kota industri yang keras. Di balik deretan pabrik baja dan kilang minyak yang menjulang, ada sisi lain kota ini yang jarang disorot kamera. Ganggang sempit, warung kopi yang buka hingga dini hari, dan kelompok-kelompok bayangan yang beroperasi di bawah radar hukum. Salah satu bisnis paling subur di kota ini bukan pabrik, bukan tambang, melainkan rentenir berkedok koperasi simpan pinjam. Namanya terdengar resmi. Plakatnya terpasang rapi di pinggir jalan. Tapi di balik itu, cara kerjanya jauh dari kata manusiawi. Bunga mencekik, tenor diaper pendek sepahak. Dan bila nasabah telat bayar, mereka tidak mengirim surat peringatan. Mereka mengirim orang. Sebuah keluarga dan sebuah kesalahan. Tahun 2019. Bulan Oktober. Hendra Supriyatna, 44 tahun, adalah seorang pria pendiam yang tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Ciwandan, Cilegon. Rumah itu tidak mewah. Temboknya sudah mulai mengelupas di beberapa sudut, dan teras depannya dihiasi pot-pot bunga yang dirawat istrinya dengan telaten. Tapi di balik kesederhanaannya, rumah itu menyimpan ketenangan yang berbeda dari tetangga-tetangganya. Tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran malam. Anak-anaknya, 2 orang, tumbuh sopan dan rajin sekolah. Para tetangga mengenalnya sebagai sosok yang ramah, suka membantu, dan selalu hadir di kegiatan RT. Dia bekerja sebagai teknisi alat berat di salah satu perusahaan kontraktor yang menjadi subvendor pabrik baja di kawasan itu. Penghasilannya cukup, tidak berlebih, tapi cukup. Masalah datang bukan karena gaya hidupnya yang boros. Masalah datang karena sebuah kecelakaan yang tidak direncanakan. Awal tahun 2019, motor tua yang biasa dipakai Hendra untuk berangkat kerja rusak parah setelah ditabrak angkot dari arah berlawanan. Biaya perbaikan hampir setara dengan membeli motor baru. Sementara tabungannya sedang tipis. Bulan sebelumnya istrinya baru saja keluar dari rumah sakit setelah operasi usus buntu. Disinilah keputusan yang mengubah segalanya dibuat. Seorang tetangga menyarankan Hendra untuk meminjam di Koperasi Mitra Sejahtera, nama yang terdengar meyakinkan. Kata tetangganya, prosesnya cepat, tidak ribet, tidak perlu jaminan besar. Hendra meminjam 7 juta rupiah. Cukup untuk beli motor bekas yang layak jalan, dengan sisa untuk menutup biaya rumah sakit yang belum lunas. Yang tidak dia baca dengan teliti, atau mungkin tidak dijelaskan dengan jujur oleh petugasnya, adalah struktur bunga berlapis yang tersembunyi di balik lembaran akad yang ditandatanganinya terburu-buru. Dalam 3 bulan, bunga berbunga. Cicilan yang semula terasa ringan tiba-tiba melompat. Setiap keterlambatan 1 hari kena denda. Setiap denda menambah pokok utang. 7 juta beranak menjadi 11 juta dalam 4 bulan. Dan ketika Hendra mencoba mendatangi kantor koperasi itu untuk negosiasi ulang, petugas di meja depan menatapnya dingin. Bapak sudah tanda tangan. Itu kontrak. Kalau mau protes, silakan bayar dulu. Selasa, pukul 7.15 pagi. Hendra baru saja selesai sarapan. Istrinya, Ratna, sedang menyiapkan bekal untuk anak bungsu mereka yang masih SD. Suasana rumah hangat. Seperti biasa, suara kartun dari televisi kecil di ruang tengah, aroma nasi goreng yang masih mengepul. Kemudian terdengar suara motor. Bukan 1, bukan 2. 5 motor berhenti tepat di depan rumah Hendra. Dari atas motor itu turun 7 orang. Berpenampilan kasar, tato memenuhi lengan, kaos oblong ketat, rambut dicat sebagian. 2 di antaranya membawa helm yang dipegang di tangan, bukan di kepala, sinyal yang sudah sangat dikenal warga kampung sebagai ancaman. Pemimpinnya, seorang pria bertubuh gempal dengan rambut cepak dan bekas luka di dagu, berdiri di depan pagar dengan sikap yang tidak menyembunyikan maksudnya. Namanya, sebagaimana diketahui belakangan dari pengakuan warga sekitar, adalah Yayan, koordinator lapangan debt collector dari Koperasi Mitra Sejahtera. Usianya sekitar 35 tahun. Reputasinya di jalanan Cilegon cukup dikenal, tidak segan main tangan, pernah beberapa kali berurusan dengan polisi tapi selalu lolos karena ada yang mengurus. Yayan mengetuk pagar dengan kepalan tangan. Bukan mengetuk, lebih tepatnya menggebrak. Hendra keluar, urusan belum selesai. Ratna yang pertama kali keluar. Wajahnya pucat melihat kerumunan itu. Suami saya lagi siap-siap kerja, Pak. Suruh keluar. Sekarang. Hendra keluar dengan tenang. Ia berdiri di balik pagar, menatap Yayan tanpa ekspresi berlebihan. Ada apa? Tanyanya, suaranya datar. Ada apa? Yayan tertawa,
Tawa yang dibuat-buat, yang sengaja dikeraskan agar tetangga mendengar. Tunggakan kamu udah 2 bulan, Hen? Mana uangnya? Saya sudah bilang ke kantor, saya lagi usahain. Gue nggak minta cerita, gue minta duit. Salah satu anak buah Yayan melangkah maju, tangannya mendorong pintu pagar yang tidak dikunci. Hendra tidak bergerak mundur. Dan disinilah sesuatu yang halus tapi sangat signifikan terjadi. Sesuatu yang Yayan dan anak buahnya sama sekali tidak perhatikan, karena mereka tidak tahu harus mencari apa. Postur Hendra berubah. Bukan dramatis. Bukan seperti di film. Tidak ada kuda-kuda yang mencolok, tidak ada tangan yang diangkat tinggi. Tapi pusat gravitasinya turun sedikit. Kakinya secara otomatis melebar sebahu. Bahunya rileks ke belakang. Dan matanya tidak lagi menatap dengan gelisah. Matanya mulai memindai. Satu persatu. 7 orang. Posisi mereka. Jarak. Siapa yang pegang apa. Itu bukan reaksi orang yang takut. Itu reaksi orang yang sedang menghitung. Untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya, kita perlu mundur 20 tahun. 1999 Bandung. Hendra Supriyatna yang muda, 24 tahun, kurus, dengan sorot mata yang sudah menunjukkan keteguhan, berdiri dalam barisan panjang di lapangan seleksi militer. Dia bukan dari keluarga militer. Ayahnya seorang penjual bakso keliling di Sukabumi. Ibunya buruh pabrik konveksi. Tidak ada koneksi, tidak ada jalur khusus. Yang dia punya hanya fisik yang luar biasa dan mental yang tidak mudah patah. Dari ratusan pendaftar, dia lolos seleksi awal. Lalu seleksi lanjutan. Lalu, dengan perjuangan yang menguras segalanya, dia diterima di jalur pendidikan yang mengantarkannya ke satuan yang tidak sembarangan. Battalion Infantry Raider. Satuan Raider adalah satuan infanteri pilihan TNI AD yang dilatih untuk operasi khusus, perang hutan, kontraterorisme ringan, operasi infiltrasi. Mereka bukan Kopassus, tapi mereka bukan prajurit biasa. Standar fisik dan mental mereka jauh di atas rata-rata. Hendra menjalani pendidikan Raider yang brutal. Berbulan-bulan di hutan Jawa, tidur di lumpur, berjalan puluhan kilometer dengan beban penuh, melewati latihan kontak tembak yang membuat jantung berpacu bahkan ketika tubuh sudah mati rasa kelelahan. Tapi yang paling membekas bukan fisiknya, melainkan cara pandangnya berubah. Disinilah dia belajar bahwa ancaman tidak selalu datang dengan berteriak. Bahwa yang paling berbahaya justru yang paling tenang. Bahwa pengendalian diri bukan kelemahan, ia adalah senjata. Ia bertugas selama lebih dari 1 dekade. Melewati beberapa penugasan, termasuk 1 rotasi di Papua dalam rangka operasi teritorial. Ia naik pangkat. Ia menjadi seseorang yang dihormati rekan-rekannya, bukan karena jabatan, tapi karena kapasitas. Lalu, pada 2012, sebuah kecelakaan latihan melukai lututnya cukup parah. Setelah evaluasi medis, dan setelah mempertimbangkan kondisi keluarga, istrinya yang sedang hamil anak kedua, ibunya yang mulai sakit-sakitan, Hendra memutuskan untuk mengambil pensiun dini. Dia kembali ke kehidupan sipil. Dia tidak pernah memamerkan masa lalunya. Tidak ada foto seragam di dinding rumah. Tidak ada cerita yang dikumandangkan ke tetangga. Baginya, itu bab yang sudah selesai. Atau begitu pikirnya. Kembali ke Selasa pagi itu, Yayan melangkah masuk ke halaman. 2 anak buahnya mengikuti. Yang lain tetap di luar, setengah berjaga, setengah mengancam secara implisit. Kita selesaikan di sini, Hen. Simple. Bayar sekarang, atau apa? Potong Hendra. Nada suaranya bukan menentang, bukan emosional. Itu pertanyaan yang diucapkan dengan tenang yang aneh, tenang yang justru membuat Yayan sedikit terhenti. Tapi hanya sedetik. Atau kami yang ambil barangnya, motor kamu, TV kamu, apapun yang ada di sini. Tidak ada barang yang bisa diambil tanpa surat dari pengadilan, kata Hendra. Dan kamu tidak punya itu. Yayan menggerak kencang. Ini tidak seperti deptor-deptor lain yang biasanya langsung gemetar atau menangis atau panik. Shock pain telu. Gumam Yayan. Lalu, dengan gerakan yang dimaksudkan sebagai gertakan, dia mendorong bahu Hendra. 1 dorongan. Itu kesalahan pertama. Yang terjadi selanjutnya berlangsung sangat cepat, dan sangat terkontrol. Sehingga bahkan Ratna yang menyaksikan dari balik pintu tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi sampai semuanya sudah selesai. Tangan Yayan yang mendorong itu tidak pernah mencapai sasarannya dengan penuh. Hendra bergerak ke samping, bukan mundur, ke samping.
dengan langkah kecil yang hampir tidak terlihat, dan momentum dorongan Yayan justru membuat pria gempal itu kehilangan keseimbangan setengah langkah. Dalam momen itu, Hendra mengambil pergelangan tangan Yayan. Bukan memukul, mengambil, seperti mengambil gagang pintu. Dan kemudian dengan teknik yang dalam dunia bela diri militer dikenal sebagai penguncian sendi, gerakan yang memanfaatkan titik lemah pada engsel pergelangan dan siku, Yayan tiba-tiba mendapati dirinya terbungkuk ke depan, tangan terkunci di belakang punggung, lutut hampir menyentuh tanah. Prosesnya tidak sampai 2 detik. Oh Lepers brengsek. Anak buah Yayan yang 2 orang di dalam halaman langsung bergerak maju. Yang satu dari kiri, dan Hendra, tanpa melepas kunci pada Yayan, mengulurkan kaki ke samping dalam gerakan sapuan rendah yang membuat orang itu tersandung dan jatuh dengan lutut membentur paving block. Yang satu lagi dari kanan mengangkat helm yang dipegangnya. Hendra melepas Yayan, bukan karena kalah, tapi karena strategis. Yayan yang tersungkur ke depan saat dilepas justru menabrak anak buahnya sendiri yang datang dari kanan, membuat serangan helm itu mengenai kepala Yayan sendiri dengan keras. 2 orang di tanah. 1 orang memegang kepalanya sendiri. Hendra berdiri di tengah halaman. Nafasnya biasa saja, tidak ngos-ngosan, tidak gemetar. Posturnya kembali rileks seperti awal. Tapi kali ini, 4 orang yang masih berdiri di luar pagar tidak ada satupun yang bergerak maju. Ada bahasa tubuh yang dipelajari bertahun-tahun di jalanan dan di lapangan, dan bahasa tubuh Hendra saat itu berbicara dengan sangat jelas. Kalian boleh masuk, tapi kalian akan menyesal. Keheningan itu berlangsung mungkin hanya 5 detik. Tapi 5 detik itu terasa panjang sekali. Yayan bangkit dengan susah payah. Wajahnya merah, sebagian karena marah, sebagian karena malu, sebagian karena benjolan yang mulai terbentuk di dahinya akibat helm tadi. 1 anak buahnya yang jatuh di paving block meringis memegang lututnya. Lu tahu nggak lu ngapain? Yayan berteriak, suaranya serak. Lu tahu siapa gue? Gue bisa bawa lebih banyak orang ke sini. Gue bisa. Silakan, kata Hendra. Masih dengan nada yang sama. Tapi sebelum kamu pergi, saya mau kamu dengar baik-baik. Dia melangkah 1 langkah ke arah Yayan, bukan agresif, tapi cukup untuk memastikan jarak bicara yang tidak nyaman bagi Yayan. Saya mantan rider, 12 tahun. Kamu dan semua orang kamu boleh datang lagi, dengan jumlah berapapun. Tapi kali ini saya yang telepon polisi, bukan kamu. Dan saya punya cukup rekaman di CCTV yang saya pasang sendiri di sudut itu. Dia menunjuk ke arah kamera kecil yang terpasang di bawah atap teras. Untuk menunjukkan siapa yang masuk tanpa izin dan siapa yang melakukan kekerasan pertama. Yayan menatap ke arah kamera. Ekspresi wajahnya berubah. Saya tidak keberatan diselesaikan secara hukum, lanjut Hendra. Tapi saya sangat meragukan kamu mau. Yayan tidak menjawab. Dengan gerakan yang mencoba terlihat tidak terburu-buru tapi jelas terburu-buru, dia memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka bergerak ke motor masing-masing, yang lututnya berdarah di bopong rekannya. Sebelum menghidupkan motor, Yayan menoleh sekali lagi. Mungkin dia ingin mengatakan sesuatu, ancaman terakhir, kata-kata yang menyelamatkan harga dirinya. Tapi dia tidak jadi, karena Hendra masih berdiri di sana, menatapnya, tenang. Dan di balik ketenangan itu, Yayan, untuk pertama kali dalam karirnya mengintimidasi orang, merasakan sesuatu yang jarang dia rasakan. Takut. 5 motor itu pergi. Ratna keluar dari balik pintu dengan mata berkaca-kaca. Anak mereka yang SD duduk di teras, memeluk lutut. Tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi tapi merasakan bahwa sesuatu yang besar baru saja berlalu. Hendra berbalik, menatap istrinya. Sarapannya belum habis, katanya. Nanti dingin. Malam setelah insiden itu, Cilegon tidur seperti biasa. Pabrik-pabrik baja di kawasan Krakatau Steel tetap berdenyut. Asap putih mengepul dari cerobong-cerobong tinggi yang tidak pernah berhenti bahkan di tengah malam. Suara deru kendaraan berat sesekali memecah kesunyian jalan-jalan besar. Tapi di sebuah warung kopi di kawasan Ciwandan, warung yang tidak ada namanya, hanya dikenal dengan sebutan Warung Bang Oji oleh orang-orang tertentu, suasananya berbeda dari biasanya. Yayan duduk di pojok. Bajunya masih yang tadi pagi. Di dahinya ada plester yang menutupi benjolan hasil helm yang mengenai kepalanya sendiri. Detail yang sudah menjadi bahan olok-olokan diam-diam di antara anak buahnya, meski tidak ada yang cukup berani untuk mengatakannya terang-terangan. Di hadapannya duduk 2 orang. Yang satu bertubuh tinggi kurus dengan tato naga di leher, namanya Omen, koordinator lapangan untuk wilayah yang lebih luas,
satu tingkat di atas Yayan dalam hierarki informal yang tidak tertulis tapi sangat dipatuhi. Yang satu lagi lebih tua, mungkin 50-an, rambut memutih di pelipis, memakai kemeja batik lusuh. Dia tidak bertato. Dia tidak berpenampilan keras. Justru sebaliknya, penampilannya seperti pedagang pasar biasa. Tapi semua orang di warung itu tahu, Bang Dullah adalah orang yang paling dihormati dan paling ditakuti di jaringan ini. Bukan karena fisiknya, tapi karena koneksinya dan karena reputasinya dalam menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak meninggalkan jejak yang mudah dilacak. Jadi, kata Bang Dullah, tanpa mengangkat pandangannya dari cangkir kopinya, kamu dibikin jatuh sama satu orang di depan anak-anak kamu sendiri. Bukan pertanyaan, pernyataan. Yayan menggetapkan rahangnya. Dia bukan orang biasa, Bang. Dia mantan tentara. Mantan, potong Bang Dullah. Satu kata. Daik Kanken. Iya, tapi mantan itu artinya sudah tidak aktif. Sudah tidak ada backing institusi. Sudah tidak ada senjata resmi. Bang Dullah akhirnya mengangkat pandangannya. Yang artinya dia sama seperti orang-orang lain yang pernah kita hadapi. Omen mengangguk pelan, memainkan korek api di antara jari-jarinya. Masalahnya bukan dia kuat atau tidak, Bang, kata Omen. Masalahnya ini soal presiden. Kalau kita biarkan, orang-orang lain yang nunggak bakal ikut-ikutan berani. Bang Dullah meniput kopinya. Diam selama beberapa detik. Alamatnya? Saya tahu, jawab Yayan cepat. Keluarganya, istri, 2 anak. Yang gede SMP, yang kecil SD. Sesuatu yang dingin melintas di wajah Bang Dullah. Bukan belas kasihan, melainkan kalkulasi. Kita tidak perlu banyak orang, katanya akhirnya. Kita tidak perlu ribut. Ribut itu amatir. Dia meletakkan kengkirnya. Yang kita perlu adalah membuat dia mengerti bahwa ada hal-hal yang lebih dia sayangi dari egonya. Kalimat itu menggantung di udara warung yang berbau asap rokok dan kopi robusta. Yayan menjadi maksudnya. Dan untuk pertama kali malam itu, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Apa yang tidak diketahui Bang Dullah, Yayan, dan Omen, apa yang tidak pernah bisa mereka ketahui karena mereka tidak bergerak di dunia itu, adalah bahwa Veterans Network di Indonesia jauh lebih rapat dan lebih responsif dari yang dibayangkan orang luar. Malam itu juga, setelah anak-anaknya tidur, Hendra duduk di teras belakang rumahnya. Sebatang rokok menyala di tangannya, kebiasaan lama yang tidak pernah benar-benar bisa dia tinggalkan sejak masa dinas. Dia tidak menelepon polisi. Bukan karena takut, bukan karena tidak percaya hukum, tapi karena dia tahu, dari pengalaman, bahwa untuk situasi seperti ini, langkah pertama harus tepat, bukan cepat. Yang dia lakukan adalah membuka aplikasi WhatsApp dan mengetik pesan singkat ke sebuah grup yang namanya sederhana, Ciwan dan X. Grup itu berisi 11 orang. Semuanya mantan prajurit, berbagai satuan, berbagai angkatan, yang kebetulan sama-sama menetap atau berasal dari wilayah Cilegon Serang. Mereka tidak rutin bertemu. Grup itu lebih sering isinya meme atau ucapan ulang tahun. Tapi ketika ada yang mengetik kalimat tertentu, kalimat yang tidak perlu panjang, karena mereka semua tahu artinya, respons datang dalam hitungan menit. Hendra menjetik. Situasi. Besok pagi ada yang bisa ketemu? Dalam 2 menit, 3 tanda centang biru muncul. Lalu 4. Lalu 7. Balasan pertama dari Pak Rudi, mantan Sersan Mayor Infanteri, sekarang buka bengkel motor di Anyer. Gue bisa. Jam berapa? Balasan kedua dari Denny, mantan Kopral Marinir, sekarang kerja di perusahaan keamanan swasta. Ada apa, bro? Perlu backup malam ini? Balasan ketiga, yang membikin Hendra sedikit tersenyum, dari Ucup, mantan anggota Zipur yang sekarang jadi tukang las. Gue standby. Belong aja. Hendra membalas. Belum perlu malam ini. Besok cerita. Tapi tolong standby. Satu kata terakhir yang dia tambahkan, hampir sebagai renungan. Mereka menyebut keluarga dalam percakapan tadi. Grup itu langsung hidup. Rabu pagi, langit Cilegon mendung tipis. Bukan hujan, hanya mendung yang membuat cahaya matahari terasa lebih redup dari biasanya. Jam 6, Denny sudah parkir di ujung gang depan rumah Hendra. Dia datang dengan motor dan mengenakan jaket polos. Tidak ada yang menandainya sebagai orang dengan latar belakang khusus. Tapi posisinya di ujung gang bukan kebetulan. Dari situ dia bisa melihat 2 arah sekaligus. Jam 6.30, Pak Rudi tiba. Langsung masuk rumah,
disambut Ratna yang sudah diberitahu suaminya. Di ruang tamu yang sederhana itu, Hendra menceritakan semuanya. Dari awal soal pinjaman, hingga kejadian kemarin pagi, hingga firasat yang tidak bisa diabaikan bahwa ini belum selesai. Pak Rugi mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya yang sudah keriput oleh usia dan paparan matahari tetap tenang, tapi matanya yang tajam bergerak sedikit ketika Hendra menyebut nama Bang Dullah. Dullah Koneng? Tanya Pak Rugi. Hendra menggangkut bahu. Saya tidak tahu nama lengkapnya. Yang saya dengar dari tetangga, dia yang ada di balik koperasi itu. Pak Rugi diam sejenak. Saya kenal nama itu, katanya akhirnya, dari omongan orang. Bukan orang sembarangan, tapi juga bukan orang yang tidak bisa disentuh. Jia menatap Hendra. Yang paling penting sekarang, anak-anak kamu aman. Istri saya sudah saya minta untuk antar jemput sendiri hari ini, tidak pakai rute biasa. Bagus. Pak Rugi mengangguk. Sekarang kita bicara langkah. Jam 10.47 pagi. Hendra sedang di luar, di warung kelontong 2 gang dari rumahnya, membeli rokok, ketika teleponnya bergetar. Pesan dari Denny. 3 motor. 6 orang. Beda orang dari kemarin. Lebih rapi. 1 di antara mereka pakai kemeja. Mereka parkir di ujung jalan, belum bergerak. Hendra membaca pesan itu. Menggembaskan nafas pelan. Kemudian membalas. Jangan provokasi. Amati saja. Saya balik sekarang. Dia berjalan pulang dengan langkah yang tidak terburu-buru. Di kepalanya, skenario-skenario dipetakan dengan cepat. Bukan karena panik, tapi karena itulah yang bertahun-tahun dilatih. Membaca medan sebelum bergerak. 6 orang. Lebih rapi. 1 memakai kemeja. Kemeja itu yang menarik perhatiannya. Preman jalanan tidak memakai kemeja. Kemeja berarti ada yang ingin terlihat resmi. Atau setidaknya, ingin memberi kesan resmi. Itu berarti mereka datang dengan pendekatan berbeda. Bukan intimidasi fisik terbuka seperti kemarin. Mungkin ancaman terselubung. Mungkin bujukan. Mungkin, dan ini yang paling perlu diwaspadai, mereka membawa sesuatu yang terlihat seperti dokumen. Ketika Hendra tiba di depan gang rumahnya, dia melihat mereka. Tepat seperti yang Denny gambarkan. 6 orang, 3 motor, dan 1 pria berusia sekitar 40-an, memakai kemeja batik biru, berdiri sedikit terpisah dari yang lain dengan sikap yang berusaha keras untuk terlihat berwibawa. Pria itu tersenyum ketika melihat Hendra. Senyum yang terlatih. Senyum orang yang terbiasa bernegosiasi. Pak Hendra, selamat pagi. Saya dari pihak manajemen Koperasi Mitra Sejahtera. Boleh kita bicara baik-baik? Namanya, kata pria itu, adalah Surya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kepala Bagian Penyelesaian Kredit, jabatan yang terdengar formal tapi Hendra yakin tidak tercantum di dokumen resmi manapun. Mereka duduk di teras. Ratna masuk ke dalam atas isyarat diam dari Hendra. Dari sudut matanya, Hendra melihat Denny masih di posisinya di ujung gang. Pak Rudi, yang tadi berpamitan ke bengkelnya, ternyata tidak benar-benar pergi jauh. Motornya masih terparkir 2 rumah dari sini. Mereka standby, pikir Hendra. Bagus. Surya membuka map plastik coklat. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Pak Hendra, kami sangat menyesalkan kejadian kemarin pagi. Tim lapangan kami memang kadang terlalu bersemangat. Surya menggelengkan kepala dengan ekspresi yang berusaha keras terlihat tulus. Itu di luar sop kami. Sop? Ulang Hendra datar. Ya, Standard Operating Procedure. Kami perusahaan yang legal, Pak. Kami tidak mendukung cara-cara seperti itu. Lanjutkan, kata Hendra. Surya meletakkan kertas pertama di atas meja. Ini rekapitulasi tunggakan Bapak. Total saat ini. Hendra memotong, saya sudah baca angkanya. Lanjut ke maksud kedatangan. Surya sedikit terganggu oleh interupsi itu, tapi cepat menguasai diri. Kami ingin menawarkan solusi, Pak. Kami bisa restrukturisasi. Cicilan lebih ringan, tenor diperpanjang. Dengan bunga baru yang dihitung dari total saldo saat ini, termasuk denda yang sudah ditambahkan secara sepihak. Selesai Hendra kalimat itu. Surya diam sejenak. Bapak paham soal keuangan. Saya paham soal skema, koreksi Hendra. Dan yang Anda tawarkan bukan solusi. Itu jebakan kedua. Surya menyetop mapnya pelan. Senyumnya tidak hilang, tapi kualitasnya berubah. Tidak lagi ramah, lebih mengukur. Pak Hendra, katanya,
Suaranya turun setengah oktav. Kami harap Bapak bisa berpikir dengan kepala dingin, mempertimbangkan semua aspek situasi ini. Dia tidak menyebut keluarga. Dia tidak menyebut anak-anak. Tapi intonasi dan penekanannya meletakkan kata-kata itu di udara tanpa perlu diucapkan. Hendra menatapnya tepat di mata. Saya selalu berpikir dengan kepala dingin, kata Hendra. Dan dengan kepala dingin, saya sudah minta tolong seseorang tadi malam. Oh, Surya menggangkat Alice. Siapa? Seorang teman lama. Hendra bersandar di kursinya. Namanya Pak Wahyu. Dulu jabatan terakhirnya Letkol, Batalion Rider 300. Sekarang beliau aktif di LSM Veteran dan punya kolom tetap di 2 media online lokal Banten. 1 detik, 2 detik. Surya tidak berkedip. Saya ceritakan semuanya kepada beliau tadi malam. Termasuk nama koperasi, nama-nama yang saya tahu, dan berkat CCTV yang Anda mungkin tidak perhatikan kemarin, rekaman video yang sudah dikirim ke beliau sebagai file cadangan. Surya menilon luda. Hampir tidak terlihat, tapi terlihat. Pak Wahyu bilang, beliau sangat tertarik dengan pola operasi seperti ini. Katanya bukan kasus pertama yang beliau dengar dari wilayah Banten. Hendra berhenti sejenak. Beliau tinggal menunggu konfirmasi dari saya apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Keheningan yang panjang. Di luar, angin bergerak pelan. Suara TV dari rumah tetangga terdengar samar. Jadi, lanjut Hendra, saya kira kita bisa bicara tentang restrukturisasi yang sesungguhnya. Kembali ke pokok pinjaman awal. Jadi, lanjut Hendra, saya kira kita bisa bicara tentang restrukturisasi yang sesungguhnya. Kembali ke pokok pinjaman awal. 7 juta. Tanpa bunga tambahan yang tidak ada dalam akad awal. Dengan cicilan yang sesuai kemampuan saya. Hitam di atas putih, dengan saksi. Surya tidak langsung menjawab. Dia membuka mapnya lagi, bukan untuk menunjukkan dokumen, tapi seperti orang yang membutuhkan sesuatu untuk dilakukan oleh tangannya sementara otaknya bekerja keras. Tepat di momen itu, ponsel Surya bergetar. Dia melirik layarnya. Sesuatu di wajahnya berubah. Perubahan yang kecil tapi Hendra tangkap dengan jelas. Kejutan, diikuti oleh sesuatu yang lebih dekat ke ketidaknyamanan. Permisi sebentar, kata Surya. Dia berdiri, melangkah ke ujung teras, membalikkan badan. Hendra tidak bisa mendengar percakapannya. Tapi dia bisa membaca bahasa tubuh, bahu yang sedikit menegang, kepala yang menunduk dengan cara tertentu, gerakan tangan yang berhenti di tengah. Seseorang di ujung telepon sedang berbicara, dan Surya mendengarkan, bukan menjawab. 2 menit kemudian, Surya kembali duduk. Mapnya dia tutup. Dikembalikan ke skivi kotas. Pak Hendra, katanya. Nada suaranya sudah berbeda sepenuhnya. Tidak ada lagi lapisan negosiasi di atasnya. Saya perlu konsultasi dulu dengan pimpinan. Soal angka yang Bapak usulkan. Tentu, kata Hendra. Kami akan hubungi Bapak. Saya tunggu. Surya berdiri, mengulurkan tangan. Hendra menjabatnya, dengan kuat, dengan mata yang tidak berpaling. 6 orang itu pergi. Hendra duduk sendirian di teras selama 1 menit penuh. Kemudian teleponnya berdering. Pak Rudi. Gue lihat semuanya dari parkiran, kata Pak Rudi. Siapa yang telepon dia tadi? Belum tahu pasti, jawab Hendra. Tapi dugaan saya, ada yang menelepon Surya untuk menginformasikan sesuatu yang membuat bosnya berpikir ulang. Wahyu, Hendra tersenyum tipis. Mungkin, atau mungkin seseorang yang dihubungi Wahyu. Inilah yang sebenarnya terjadi, yang baru diketahui Hendra secara penuh beberapa minggu kemudian, dari cerita Pak Wahyu sendiri. Malam sebelumnya, setelah membaca pesan Hendra dan mendengar ceritanya lewat telepon, Letkol Purnawirawan Wahyu Dermawan tidak hanya menyimpan rekaman video itu sebagai arsip. Pak Wahyu, selama karirnya, pernah bertugas di beberapa wilayah Banten dan membangun jaringan yang luas, termasuk dengan beberapa aparat lokal yang dia percaya integritasnya. Malam itu dia menghubungi seorang perwira kepolisian, seorang kompol yang pernah menjadi mitra dalam program ketertiban masyarakat beberapa tahun lalu. Bukan untuk laporan resmi, hanya untuk informasi. Nama Dullah Koneng di Cilegon, kamu kenal? Jawabannya ternyata, ya. Nama itu sudah ada di catatan. Bukan tersangka resmi, tapi subjek pemantauan dalam kasus jaringan rentenir ilegal yang sedang diinvestigasi secara diam-diam oleh Satreskrim setempat.
Rekaman CCTV yang Hendra kirim ke Pak Wahyu, yang kemudian diteruskan ke perwira tersebut, ternyata menjadi keping puzzle yang sudah lama dicari. Bukti visual bahwa operasi penagihan mereka melibatkan intimidasi fisik dan pelanggaran privasi domisili. Bukan bukti yang cukup untuk penangkapan langsung, tapi cukup untuk membuat seseorang yang dekat dengan Bang Dullah, seseorang yang sadar bahwa angin sedang berubah, menelepon Surya dan memberikan instruksi untuk mundur. Dunia bayangan punya intelijen sendiri. Dan intelijen itu, malam itu, mengatakan hal yang sama. Orang ini bukan target yang tepat. 3 hari kemudian, Hendra menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di ujungnya bukan Surya, bukan Yayan. Suara yang lebih tua, lebih pelan. Pak Hendra, saya dari manajemen koperasi. Kami sudah tinjau ulang akad pinjaman Bapak. Ada beberapa ketidaksesuaian administrasi yang perlu kami koreksi. Ketidaksesuaian administrasi, pikir Hendra. Cara halus untuk mengakui skema curang tanpa mengakuinya. Kami tawarkan penyelesaian di angka pokok awal. 7 juta. Cicilan 250.000 per bulan. Tanpa bunga tambahan. Dengan akad baru yang lebih jelas. Hendra mendengarkan sampai selesai. Saya perlu baca akad barunya dulu, katanya. Dengan pendamping. Tentu. Dan satu syarat tambahan. Tidak ada kunjungan lapangan tanpa pemberitahuan tertulis minimal 3 hari sebelumnya, dan tidak boleh ada lebih dari 2 orang yang datang. Jeda singkat. Bisa diatur. Penandatanganan akad baru dilakukan seminggu kemudian, di kantor koperasi, bukan di rumah Hendra. Didampingi oleh Pak Rudi dan seorang kenalan Pak Wahyu yang berprofesi sebagai paralegal. Tidak ada insiden. Tidak ada gertakan. Tidak ada wajah-wajah yang dilihat Hendra sebelumnya yang hadir di sana. Yayan tidak pernah terlihat lagi di kawasan Ciwandan. Dan Bang Dullah, entah karena penyelidikan yang mulai terasa semakin dekat, atau karena kalkulasinya sendiri, beberapa bulan kemudian dikabarkan, pindah usaha ke kota lain. 6 bulan setelah semua itu, di sore hari yang tenang, Hendra duduk di teras depan rumahnya. Ket tembok yang sudah lama mau dia ket ulang akhirnya selesai diperbaiki minggu lalu, dibantu Pak Rudi, Denny, Ucup, dan beberapa orang dari grup Ciwandan X, yang datang tanpa diminta dengan kuas dan ket di tangan. Anak bungsunya berlari-lari di halaman. Ratna menyiapkan teh di dalam. Tetangga sebelah kanan, seorang ibu muda yang beberapa minggu terakhir terlihat gelisah, datang dan bertanya dengan suara pelan, apakah Hendra bisa menemaninya ke kantor koperasi untuk membantu nego tunggakannya. Hendra menatap perempuan itu sebentar, lalu mengangguk. Besok pagi, jam 8, saya antar. Perempuan itu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Matanya sedikit berkaca-kaca. Setelah dia pergi, Ratna keluar membawa 2 cangkir teh. Duduk di sebelah suaminya. Kamu nggak kapok? Tanyanya pelan. Ada nada khawatir yang dicoba disembunyikan tapi tidak berhasil. Hendra mengambil cangkirnya. Menatap ke arah jalan yang sudah mulai sepi menjelang maghrib. Kapok kenapa? Katanya. Ratna tidak menjawab. Tapi dia menyandarkan kepalanya pelan ke bahu suaminya. Di kejauhan, azan maghrib mulai terdengar, dari masjid kecil di ujung gang, suaranya sedikit serak tapi penuh. Hendra memejamkan mata sebentar. 12 tahun di hutan, di Medan, di bawah hujan dan terik. Semua itu tidak pernah membuatnya berpikir bahwa kekuatan adalah untuk dirinya sendiri. Kekuatan adalah untuk orang-orang yang tidak punya. Itu yang diajarkan Satuan kepadanya. Bukan dengan kata-kata, dengan tindakan, berulang-ulang, sampai menjadi naluri. Dan naluri itu, rupanya, tidak ikut pensiun. TAMAT